sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya masih akan bercerita tentang eksekusi mati. Sahabat, cerita tentang pendampingan saya terhadap para terpidana mati saat eksekusi mati ternyata sangat menarik minat. Sehingga banyak permintaan kepada saya untuk kembali bercerita bagaimana proses eksekusi mati dilaksanakan. Kalau di konten-konten sebelumnya, saya sudah bercerita tentang eksekusi mati gelombang kedua dan gelombang ketiga, maka kali ini saya ingin bercerita tentang eksekusi mati gelombang pertama. Eksekusi mati gelombang pertama ini sangat menyita perhatian masyarakat karena diadakan pada awal masa pemerintahan pertama Presiden Jokowi. Ketegasan Presiden Jokowi melaksanakan terpidana mati tentu menghentak para terpidana mati itu sendiri. Mereka berharap cemas, berpikir apakah mereka akan masuk di dalam daftar yang akan dieksekusi pada gelombang pertama. Dan seperti yang kita ketahui bersama, eksekusi mati gelombang pertama telah dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2015. Di mana ada 6 terpidana mati yang dieksekusi pada malam dini hari itu. Keenam terpidana mati yang dieksekusi adalah Marco, warga negara Brasil, An Kim Sui, warga negara Belanda, Dennis dan Daniel, warga negara Nigeria, dan Trah, warga negara Vietnam. Yang juga menarik sekali adalah adanya satu warga negara Indonesia, yaitu Rani Andriani. Nah, sahabat, saya akan bercerita tentang mereka. Yang pertama saya ingin bercerita tentang Trah, warga negara Vietnam. Saya sebenarnya tidak begitu dekat dengan Trah. Saya hanya bertemu beberapa kali ketika saya mengadakan pelayanan dan pendampingan di LP Bulu di Semarang. Trah pribadi yang menyenangkan menurut saya, mengesankan dan sangat baik. Setiap kami datang melakukan pendampingan, Trah merespon dan selalu tersenyum. Namun pada malam eksekusi pertama, Trah dieksekusi di Boyolali. Jadi tidak bersama dengan 5 terpidana mati lainnya yang dieksekusi di lapangan Limus Buntu di Nusa Kambangan. Itu tentang Trah. Lalu saya juga ingin bercerita tentang Marco. Marco adalah satu pribadi yang sangat riang dan unik yang saya kenal. Saya mendampingi Marco cukup lama karena Marco berada di LP Pasir Putih Nusa Kambangan. Banyak yang mengatakan Marco adalah orang yang stres karena dia selalu berpakaian yang dengan singlet dan selalu memakai topeng-topeng badut yang lucu. Namun yang mengesankan, ada hal yang menarik dari Marco yang bagi saya sangat membekas, memberikan kenangan yang baik dengan Marco. Yaitu ketika Marco bercerita bagaimana dia datang ke Indonesia hingga akhirnya tertangkap dengan narkoba yang ada padanya. Namun terlepas dari itu, Marco adalah pribadi yang sangat baik. Bahkan Marco sempat berbincang dengan saya dan berjanji kepada saya akan mengajar saya membawa pesawat karena Marco adalah seorang pilot. Marco pribadi yang menyenangkan. Dia dikenal dengan kelucuannya, keriangannya, dan tingkah-tingkah usilnya yang memberi warna tersendiri di Lapas Pasir Putih Nusa Kambangan pada waktu itu. Tentu ketika Marco dieksekusi, banyak yang merasa kehilangan. Demikian saya juga. Setiap saya datang berkunjung ke Nusa Kambangan melakukan pendampingan maupun pelayanan, Marco selalu datang mendekati saya dan menyapa saya. Dan terkadang dia ikut dalam pelayanan saya. Dan Marco selalu bercerita bagaimana masa lalunya, masa kecilnya, masa remajanya dengan sangat riang. Dan Marco bercerita bagaimana kecintaan dia kepada orang tuanya. Bahkan ketika ibunya meninggal dunia adalah hal yang terpahit yang Marco rasakan karena dia tidak bisa hadir. Sebab dia sedang berada di Nusa Kambangan pada waktu itu.
sempat kita ketahui bahwa ketika Marco dieksekusi, terjadi ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Brasil. Karena memang Marco adalah warga negara pertama Brasil yang dieksekusi mati di luar Brasil. Karena Brasil sendiri saat ini sudah tidak menerapkan hukuman mati. Itu tentang Marco. Kemudian saya ingin berbagi cerita juga tentang Ang Kim Sui. Saya sering sebut dia sebagai Mr. Kim. Mr. Kim sangat terkenal di lapas Pasir Putih. Karena Kim adalah ketua dari vihara di lapas Pasir Putih. Setiap saya melakukan pelayanan, saya pasti berbincang dengan Kim karena Kim selalu menemui saya. Kim bercerita banyak hal. Warga negara Belanda ini juga dikenal di lapas sebagai seseorang yang memiliki keahlian di dalam pengobatan. Bukan hanya warga dari lembaga pemasyarakatan saja atau sipir atau petugas lapas yang menikmati atau merasakan pengobatan dari Kim, tapi juga beberapa pengunjung-pengunjung yang ada datang ke lapas. Kim pribadi yang sangat baik. Dia selalu tenang, bercerita dengan santai, dan setiap saya datang, Kim pasti membawakan saya sebotol aqua. Itu yang saya tidak pernah bisa lupa dari seorang Kim, kebaikannya. Terlepas dengan apapun kesalahannya, saya melihat Kim adalah pribadi yang baik, yang sangat menyesali apa yang pernah dia lakukan, dan ingin menebus kesalahannya dengan berbuat baik selama di lembaga pemasyarakatan. Kim akhirnya dieksekusi mati. Kemudian saya juga akan bercerita tentang Dennis dan Daniel. Dennis dan Daniel ada di LP Batu pada saat itu. Saya tentu sangat mengenal mereka juga. Sebagaimana terpidana mati yang lain, khususnya yang warga negara Nigeria, Dennis dan Daniel selalu ada di setiap pelayanan dan pendampingan yang saya lakukan di Nusa Kambangan. Bahkan kadang saya berbincang karena beberapa hal-hal lucu yang mereka sampaikan kepada saya. Dennis dan Daniel sangat menyenangkan. Kemudian satu sosok yang menyita perhatian masyarakat adalah Rani. Rani Andriani, terpidana mati yang dieksekusi mati, satu-satunya warga negara Indonesia pada eksekusi mati gelombang pertama. Rani pribadi yang saya kagumi sebenarnya, ketenangannya. Saya mengenal Rani di saat Rani menjalani masa-masa isolasi. Saya banyak berbincang selama beberapa hari dengan Rani. Di situ saya mengenal Rani dengan kesabaran dan ketegarannya. Satu hal yang membekas bagi saya adalah ketika Rani menyampaikan kepada saya, dia siap menjalani hukuman mati. Karena apa? Karena ayahnya juga telah siap menerima keputusan eksekusi mati. Meskipun banyak ketidakadilan yang mereka rasakan, khususnya Rani. Di mana kita tahu Rani satu paket dengan terpidana mati lainnya. Namun yang sangat miris adalah gerasi Rani ditolak, sementara teman satu kasus dengan dia gerasinya diterima. Sangat tidak adil, karena menurut Rani dia justru hanya diajak oleh terpidana mati lainnya. Hari-hari selama masa isolasi, Rani sangat tenang. Bahkan selama dalam proses isolasi, Rani menjalankan ibadah puasa. Hal yang sangat lucu adalah ketika satu kali Rani akan berbuka puasa. Dan seperti biasanya, setiap makanan dan minuman yang diberikan pada para terpidana mati harus melewati jaksa eksekutor. Nah, karena Rani sudah harus berbuka, maka akhirnya waktu itu kalapas besi di mana mereka diisolasi memberikan sebotol aqua. Bahkan dengan bercanda, Pak Kalapas bilang, kalau terjadi sesuatu dengan Rani, saya deh yang akan dieksekusi. Cita-cita yang sederhana tapi sebenarnya memiriskan hati. Rani sangat tegar. Saya belajar banyak hal dari Rani. Bahkan ketika malam eksekusi, Rani sangat benar-benar merasakan kedamaian.
itu terpancar dari wajahnya yang tidak ada rasa takut, bahkan tidak ada kecemasan yang saya lihat pada malam itu. Selama masa eksekusi mati, ada hal yang miris juga yang saya alami adalah ketika Marco terjatuh di kamar mandi, yang mana keningnya luka pada saat itu. Tapi sayang sekali, karena malamnya akan dieksekusi, sehingga hanya diberikan obat merah saja, tanpa ada perawatan lainnya. Dan hal yang selalu ada di pikiran saya ketika Marco bertanya kepada saya, "Mam, sakit nggak sih kalau ditembak itu?" Saya bilang ke Marco, "Nggak usah dipikir, kamu punya Tuhan." Kemudian Marco bertanya lagi kepada saya, "Mam, apa Tuhan mau terima saya? Dan apakah kalau ditembak itu saya langsung mati?" Saya menguatkan Marco pada saat itu. Saya katakan, mungkin manusia tidak bisa mencintai atau melihat kebaikan kamu, tapi percayalah, Tuhan melihat hati dan kebaikan kamu. Marco pun tersenyum memeluk saya. Itu adalah hari di mana terakhir Marco diisolasi sebelum dibawa ke tiang eksekusi. Saya merasa sangat kehilangan mereka, karena eksekusi gelombang pertama itu dilaksanakan secara tiba-tiba yang mengejutkan para terpidana mati setelah sekian lama tidak ada perintah eksekusi. Marco, Daniel, Dennis, Kim, Trah, juga Rani. Mereka tentu menjalani eksekusi karena kelalaian, kesalahan, dan kebodohan mereka. Tapi terlepas dari semua, mereka adalah pribadi yang sangat menyenangkan. Bahkan mereka mengajarkan banyak hal kepada saya sebagai pendamping eksekusi. Saya belajar banyak dari para terpidana mati, bahwa kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, tetapi bagaimana iman kita tetap ada ketika waktu itu tiba. Dan mereka para terpidana mati mengajarkan kepada saya keindahan, arti daripada kepasrahan terhadap Tuhan. Nah, sahabat, saya mendampingi mereka berpuluh tahun, bahkan lebih dari 15 tahun. Tentu banyak hal yang saya pelajari dari mereka. Saya datang sebagai sahabat untuk mereka, sebagai teman bercerita, sebagai kawan, merasakan apa yang mereka rasa juga. Setelah eksekusi mati gelombang pertama, kemudian dilanjutkan gelombang kedua dan ketiga, saya bersyukur mereka percaya kepada saya, hingga mereka memilih saya menjadi pendamping eksekusi mereka, menjadi sahabat mereka di akhir hidup mereka. Satu pengalaman yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada saya karena saya dipilih oleh mereka. Itu suatu pengalaman dan juga satu kesempatan yang luar biasa dan satu penghargaan bagi saya. Saya menyayangi mereka, saya mengasihi mereka, bukan karena saya setuju dengan apa yang mereka lakukan. Saya juga membenci perbuatan yang telah mereka lakukan. Namun sebagai manusia, saya mengasihi mereka. Karena siapakah saya sehingga saya harus menghakimi mereka? Bukankah penghakiman itu milik Tuhan? Nah, sahabat, saya masih akan bercerita di episode atau di konten-konten ke depan tentang bagaimana mereka. Eksekusi mati akhirnya dilaksanakan setelah hujan deras yang melanda Nusa Kambangan. Saya ada di Nusa Kambangan, jadi saya tidak mengetahui bagaimana proses eksekusi mati yang ada di Boyolali terhadap Trah.
Namun, kelima terpidana mati yang dieksekusi mati pada malam gelombang pertama, mereka semua merasakan kepasrahan yang luar biasa. Bahkan masih di tengah rintik hujan, mereka tersenyum mendatangi Sang Maha. Nah sahabat, itu yang bisa saya ceritakan kali ini tentang eksekusi mati gelombang pertama. Bagaimana saya mengenal mereka, walaupun tidak secara rinci, tapi paling tidak saya berbagi kepada sahabat bahwa kematian, sekali lagi, bukan sesuatu yang harus ditakutkan. Iman dan keadaan kita, kepasrahan kita kepada Sang Maha, itulah yang menentukan. Sahabat, masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!